Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 3 kelas B akan membawakan materi mengenai SISO dan SIPO. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Bayu Sakti dengan NIM 066. Perkenalkan, nama saya Rangga Dedi Suryawan, biasa dipanggil Yati dengan NIM belakang 086. Perkenalkan, nama saya Kadepas Adivara Kusuma dengan NIM belakang 069. Perkenalkan, nama saya Nikade Evi Ramita dengan NIM 078. Baik, selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam materi utama kita, yaitu mengenai SISO dan SIPO, dimana kita harus tahu bahwa SISO dan SIPO ini adalah sebuah register. Nah, sebenarnya apa sih register itu? Oke, di sini saya ada ilustrasi terkait dengan register. Ada register 3 bit. Apa sih yang dimaksud dengan register? Sebelumnya kita udah mempelajari rangkaian sekuensial yaitu flip-flop. Nah, kita tahu bahwa flip-flop itu satu flip-flop itu akan menyimpan satu bit memori atau satu bit data. Nah, sehingga ketika kita mau mengimplementasikan flip-flop ini ke dalam sebuah rangkaian elektronik misalnya, itu kita memerlukan lebih banyak ya dari flip-flop ini karena dia hanya menyimpan satu bit gitu. Sehingga supaya kita bisa lebih memanfaatkan flip-flop ini, kita memerlukan sekumpulan dari flip-flop. Nah, sekumpulan dari flip-flop ini disebut sebagai register. Di sini ada register 3 bit. Nah, intinya nanti di register ini tuh kita bisa menggunakan jenis dari flip-flop. Di sini kita menggunakan yang D flip-flop. Ini pastinya nanti kita D ini adalah inputannya, lalu Q ini adalah outputnya gitu per satu flip-flop. Dan biasanya nanti dia akan dihubungkan dengan yang namanya clock gitu. Yang nantinya akan men-trigger data-data tersebut. Kita akan masuk ke register geser gitu karena sebenarnya SISO dan SIPO ini adalah bagian dari register geser atau shift register. Nah, sesuai dengan namanya aja kita tahu bahwa data atau memori yang tersimpan di flip-flop ini itu akan bergeser gitu dari satu flip-flop ke flip-flop sebelahnya. Gitu. Karena adanya clock ini tadi, itu dia akan men-trigger data tersebut untuk berpindah gitu. Misalnya dari D1 atau data di flip-flop 1 ini nantinya akan menjadi output 1. Di sini akan menjadi Q1 atau output 1. Lalu Q1 ini nantinya akan menjadi input dari flip-flop 2 atau D2. Begitupun selanjutnya gitu hingga akhir nantinya dan akan menghasilkan outputnya gitu, Qn. Nah, register geser ini tuh bisa dibagi menjadi dua jenis utama berdasarkan cara masukan dan juga keluarannya, yaitu secara serial dan paralel. Nah, yang dimaksud dengan serial itu adalah ketika masukan atau keluaran dari data atau bitnya itu satu per satu gitu, satu bit per satu bit masuk ke dalam datanya dan juga dikeluarkan satu bit per satu bit. Sedangkan kalau yang paralel itu berarti dia masukannya paralel itu langsung dan keluaran itu juga langsung gitu. Ini saya akan menjelaskan sedikit ilustrasi mengenai serial, bentuk serialnya itu seperti apa. Kurang lebih di sini nanti bakal ada clock juga, di mana clock ini akan menyambungkan flip-flop 1 ke flip-flop di sebelah-sebelahnya gitu. Nah, apabila dimaksud dengan serial itu berarti datanya nanti inputannya itu akan dimasukkan satu per satu. Dia akan melewati satu per satu dari flip-flop ini. Jadi flip-flop 1, 2, 3 akan dilewati, lalu baru dia keluarnya juga satu per satu outputnya. Nah, selanjutnya untuk yang paralel ya, ini adalah masukannya D1, D2, D3 ini masukannya. Jadi D1 ini masuk ke dalam flip-flop 1, maka dia langsung mengeluarkan output Q1 gitu di flip-flop 1 juga gitu. Jadi dia akan langsung dikeluarkan. Nah, di dalam register shift ini nanti akan ada kombinasi dari masukan dan keluarannya. Jadi mungkin ada serial in, parallel out atau parallel in, serial out gitu. Nah, pada materi kita kali ini kita akan membahas SISO dan SIPO, yaitu serial in, parallel out. Nah, saya akan menyinggung sedikit nih tentang materi yang pertama yaitu mengenai SISO. Sesuai dengan namanya, berarti SISO ini inputannya atau masukan datanya itu akan dilakukan secara satu per satu atau secara seri atau serial dan
keluarannya pun juga akan satu persatu secara serial juga gitu. Dan bagaimana sih cara kerja dan rangkaiannya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan proses kerja SISO. Nah, cara kerja register geser SISO adalah ia mengambil input data serial dari flip-flop pertama di sisi kiri dan menghasilkan output data serial. Karena sistem SISO dan SIPO menggunakan flip-flop D yang umumnya menggunakan clock, maka kedepannya rangkaian akan jalan pada saat clock memberi sinyal nyala. Sekarang cara kerjanya itu, contohnya data yang akan masuk adalah 1011. Data dimasukkan mulai dari LSB. Selanjutnya data pertama yaitu 1 dimasukkan pada rangkaian SISO dan masuk pada rangkaian flip-flop pertama. Ketika clock bernilai 1, maka data pertama akan bergeser ke rangkaian flip-flop kedua dan data kedua 1 akan masuk. Ketika clock bernilai 1 lagi, maka data pertama dan kedua akan bergeser ke rangkaian FS selanjutnya. Dan data ketiga 0 akan masuk kepada flip-flop pertama. Nah, begitu terus sampai setiap data keluar menjadi output dan rangkaian SISO secara bit per bit. Untuk mendapatkan output data dapat digeser dengan destructive give out atau memasukkan data asli sehingga setelah semua data keluar flip-flop akan bernilai 0. Nah, maupun dengan non-destructive feed out dengan tidak merusak. Nah, non-destructive feed out dapat dilakukan dengan cara menambah 2 gerbang AND, sebuah gerbang OR, serta sebuah gerbang NOT pada rangkaian. Berikut rangkaian non-destructive feed out. Selanjutnya, ini merupakan tabel dari SISO. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang SIPO atau serial in parallel out. Seperti namanya, serial in dan parallel out. Data yang masuk itu serial 1, jadi maksudnya di satu tempat, jawabannya juga semua di sana. Sedangkan parallel outnya dia di setiap elemen itu dia diturunkan satu atau bilangnya banyak data yang keluar bentuknya. SIPO-nya ini secara strukturnya kurang lebih mirip dengan SISO. Serial in, serial out seperti yang dijelaskan teman saya, namun bedanya di setiap flip-flopnya dia memiliki tarik lagi ke one untuk output. Jadi di setiap flip-flop ada output 1, output 1 gitu. Itu just bedanya antara SISO dan SIPO. Untuk proses kerjanya dia kurang lebih sama. Jadi semisal kita punya data masukan 0001 atau 1 nih di akhirnya. Jadi 0 clocknya jalan, 0 clock jalan, itu dia nyampe ke 1, dia yang pertama tuh nyala, simpan di flip-flopnya. Lanjut ke clock berikutnya, dia loncat lagi ke berikutnya, udah geser rebamnya ke sana. Setelah lagi clock berikutnya dan clock seterusnya sampai habis. Jadi terlihat dia bergeser. Karena emang itu ya sibuk register geser, dia bergeser datanya, cuman bedanya di sini kita datanya banyak. Kita bisa kalau 4 bit outputnya 4 bit outputnya 8, nanti akhirnya juga sama, tinggal ditambah saja dia bisa ditambah banyak. Gitu untuk proses kerjanya. Untuk contohnya akan dijelaskan teman saya. Nah, contoh kerja register SIPO 4 bit. Misalkan kita punya data 1101 yang akan kita masukkan ke register SIPO 4 bit secara serial. Nah, berikut adalah gambar dari tabel kebenarannya. Dan berikut adalah gambar dari diagram waktunya. Oke, setelah itu kita akan melihat kondisi default dari register SIPO 4 bit. Yaitu gini. Penyimpanan sementara dari D flip-flop register SIPO 4 bit ini masih 0 karena belum ada data yang diinputkan. Nah, sekarang kita akan coba inputkan data pertama yaitu 1. Nah, data pertama akan masuk ke D flip-flop key 0. Dan jika clock sama dengan 1, data pertama akan masuk ke D flip-flop key 0. Dan jika kita masukkan data kedua, data pertama akan berpindah ke D flip-flop key 1 dan data kedua akan masuk ke D flip-flop key 0.
Selanjutnya juga kita bisa terapkan untuk data ketiga yaitu 0. Jika popnya bernilai 1, data pertama akan bergeser ke D flip-flop Q2, data kedua akan bergeser ke D flip-flop Q1, data ketiga akan masuk ke D flip-flop Q0. Di sini real out masih menunjukkan angka 0, yaitu gate dari N itu tidak terhubung dengan D flip-flop Q1 sampai Q0 sampai Q4. Nah, lalu kita masukkan data keempat dan data pertama akan bergeser ke Q3, data kedua akan bergeser ke Q2, data ketiga akan bergeser ke Q1, sedangkan data keempat akan masuk ke D flip-flop D flip-flop Q0. Nah, saat di sini kondisi read outnya masih 0 dan outputnya masih 00 juga karena tidak ada menghubungkan rangkaian N dengan D flip-flopnya. Saat kita ubah read out menjadi 1, output akan berubah menjadi sama dengan D flip-flop di atasnya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, register geser digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data biner. Register SISO, serial in, serial out menerima data secara serial dan mengeluarkannya secara serial. Dengan bit data digeser satu persatu setiap siklus clock hingga semua data keluar. Register SIPO, serial in, parallel out menerima secara serial dan mengeluarkan data secara paralel. Flip-flop adalah komponen utama kedua jenis register ini yang digunakan dalam berbagai aplikasi pengolahan sinyal digital dan komunikasi seperti mengubah data dari paralel ke serial atau sebaliknya untuk transmisi. Terima kasih. Itu aja kali ya.